Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 35. Awal penyiksaan. Kenapa dia harus kembali ke rumah ini? Tadinya mama pikir dia tidak akan sembuh. Romi menghela nafas panjang saat mendengar mamanya berkata demikian pada Rosa. Kenapa mama ngomong gitu? Sebentar lagi Rosa akan menjadi menantu mama. Tidak baik memberi kesan buruk padanya. Mama gak suka punya menantu dari kalangan bawah. Awalnya mama pikir dia itu lulusan sarjana seperti Mirna. Tapi justru belum lulus kuliah karena harus menikah dengan mantan suami. Kamu yang benar aja. Kamu bisa mencari pengganti Mirna yang lebih baik. Kenapa harus dengan wanita tidak berpendidikan seperti itu? Ma, Rosa itu pernah kuliah di universitas ternama di Indonesia. Meskipun dia belum lulus karena harus menikah, tapi Romi tidak pernah peduli. Yang Romi pikirkan sekarang adalah kebahagiaan Syifa. Halah, terserah kamu sajalah. Intinya mama malu punya menantu seperti itu. Mama gak mau ngajak dia ke pertemuan apapun. Malu sama teman-teman mama yang punya menantu berpendidikan tinggi. Lagi dan lagi Romi menghela nafas panjang. Dia berharap Rosa tidak mendengar ucapan mamanya, sebab mereka tengah berbicara di ruang tamu sekarang. Takut sampai terdengar ke kamar Rosa yang berada di mes belakang. Lusa Romi akan menikahi Rosa. Terserah kamu. Percuma mama ngasih saran kalau kamu keras kepala. Udahlah, mama mau pulang dulu. Mau shopping bareng teman-teman sosialita. Romi menatap punggung mamanya dengan tatapan sulit diartikan. Mulai sekarang dia harus ekstra hati-hati menjaga Rosa agar tak mendengar perkataan buruk yang keluar dari mulut sang mama. Tuan, Syifa mengajak saya belanja keluar, kata Rosa turun dari kamar atas. Membuat Romi kaget dan menatap ke arah Rosa. Tadinya dia pikir wanita itu tengah berada di dalam kamar. Ternyata Rosa berada di dalam kamar Syifa. Apakah wanita itu mendengar pembicaraan mereka tadi? Tapi kalau dilihat dari wajah Rosa, sepertinya wanita itu tidak tahu apapun. Tolong jangan panggil saya tuan. Sebentar lagi kamu akan menjadi istriku. Jangan membuat orang berpikir yang tidak-tidak. Ups, maafkan saya. Kalau begitu saya izin pergi dengan Syifa dulu. Rosa pergi meninggalkan Romi yang masih menatap punggungnya dengan tatapan tajam. Pria itu harus berbiasa dengan sifat Rosa yang sudah berubah. Wanita itu akan sangat cuek dan dingin padanya. Tapi tidak ketika bersama dengan Syifa maupun yang lain. Rosa akan bertingkah seperti biasa, yaitu ceria. Ternyata kamu tidak sama dengan Mirna. Gumam Romi menghela nafas panjang. Lagi dan lagi dia berpikir jika Rosa sama seperti Mirna. Chef Dandi. Lola mengerutkan keningnya saat melihat pesan masuk dari Dandi. Dia tersenyum bahagia sambil melompat-lompat di atas ranjang. Asik, ternyata dia tidak bohong ingin menghubungiku malam ini. Senang banget dapat pesan dari cowok ganteng, ujar Lola girang. Dia kemudian mengklik panggilan untuk menelpon Dandi. Rasanya tak puas jika hanya berkirim pesan saja. Ya, halo cantik. Jangan panggil gitu dong. Panggil nama aja. Oke. Bagaimana kalau aku memanggilmu Sweetie? Anggap itu panggilan sayang dariku. Ih, kamu romantis banget sih. Jangan panggil Sweetie. Nanti pacar kamu marah. Nggak akan ada yang marah. Soalnya cuman ada kamu di hatiku. Hati Lola semakin berbunga-bunga. Baru kali ini dia merasakan debar jantung saat berbicara dengan pria asing. Oh iya, rumah kamu di mana? Boleh tidak aku berkunjung besok? Tanya Dandi memulai misinya. Kamu mau bertemu denganku? Memangnya kenapa? Kata Lola tampak senang. Wanita itu tak menyangka pertemuan singkat mereka membuahkan hasil. Kini dia bisa merasakan cinta kembali. Tentunya bersama dengan orang yang dia suka.
Rasanya aku jadi puas bertemu denganmu beberapa menit. Kalau boleh aku ingin mengunjungi rumah untuk melamar kamu. Prang! Gelas yang ada di genggaman Lola terjatuh saat ia mendengar ucapan dari Dandi. Dia cukup syok saat mendengar jika pria itu hendak melamarnya. Padahal mereka hanya bertemu satu kali. Ini adalah kali pertama mereka bertelepon. Tapi, saya bercanda Lola. Apa saya salah minta memilat alamat rumah Harang yang saya cintai? Saya hanya ingin berkunjung saja. Siapa tahu hubungan kita bisa berjalan ke jenjang lebih serius, ucap Dandi hampir muntah di seberang. Dia terpaksa berbicara manis pada Lola agar wanita itu masuk ke dalam perangkapnya. Nanti aku kirim alamat rumahku. Gimana kalau kita ketemu sekarang? Rasanya aku juga kangen kalau tidak melihat wajahmu, ajak Lola tanpa tahu malu. Wanita itu cengar-cengir di serbang telepon, menanti jawaban yang akan keluar dari mulut Dandi. Boleh, kamu mau bertemu di mana? Tanya Dandi langsung menerima ajakan Lola. Pria itu cukup senang. Akhirnya Lola mulai masuk ke dalam perangkapnya. Tampaknya wanita itu sudah mulai terpesona dengan ketampanan wajah baru. Di tempat kemarin, nanti aku yang traktir kamu, ucap Lola dengan percaya diri. Tidak usah cantik, kalau perlu nanti saya yang akan mentraktir kamu. Anggap ini sebagai salam perkenalan dariku. Nanti saya tunggu jam 7 ya. Jangan lupa datang setelah mengatakan itu. Panggilan dimatikan secara sepihak oleh Dandi. Lola menatap wajahnya sambil tersenyum. Dia akan berdandan secantik mungkin untuk bertemu dengan Dandi. Oh Tuhan, mimpi apa aku semalam bisa mendapatkan pria setampan itu? Sorak Lola mulai berganti pakaian. Wanita itu mandi agar tubuhnya tidak bau keringat. Dia ingin terlihat spesial di depan Dandi. Pokoknya pria tampan itu harus menjadi milikku. Tidak masalah tidak mendapatkan Mas Romi, karena aku sudah mendapatkan pengganti yang jauh lebih tampan. Gumam Lola memoles bibir tebalnya menggunakan lipstik. Tak lupa juga dia menggambar alis agar penampilannya cetar di hadapan Dandi. Dia keluar dari rumah dengan langkah bahagia. Mau kemana kamu? Tanya ibunya saat melihat Lola keluar dari kamar. Ibu kepo aja. Seharusnya ibu senang melihat aku nggak ngurung diri lagi. Sahut Lola ketus. Iya, tapi kan ini sudah malam. Tidak baik gadis perawan keluar malam-malam begini. Lagi pula dengan dandanan kamu seperti itu, akan membuat orang-orang berpikir yang tidak-tidak. Sebenarnya kamu mau kemana? Ibu nggak perlu tahu. Urus aja urusan ibu sendiri. Lola sudah besar dan bisa menjaga diri. B. Jawabnya ketus. Kemudian melangkahkan kaki melewati pintu utama. Dia naik kendaraan roda 2 miliknya untuk menuju restoran tempat dia bertemu dengan Dandi kemarin. Semoga penampilannya bisa menarik perhatian pria berparas tampan itu. Sesampainya di restoran, dan dia melambaikan tangan pertanda dia sudah berada di meja. Dengan langkah dibuat seanggun mungkin, bola berjalan bak seorang putri raja. Tak lupa dia tersenyum manis ke arah Dandi, namun dibalas pria itu dengan senyum sinis. Malam ini adalah awal penderitaanmu.